Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-9 dari bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah pula kita telah menyelesaikan ibadah puasa di hari yang ke-8 yang mudah-mudahan menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah puasa yang membawa kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan keturunan-keturunannya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita umat-umatnya yang selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ghunyahnya, beliau menyampaikan dan memaparkan makna hakikat bulan suci Ramadan dengan menilai dan melihat dari huruf-huruf yang ada dalam kalimat Ramadan. Kita ketahui bahwa kata Ramadan terdiri dari 5 huruf, dan Imam Ghazali radhiyallahu an memaknai huruf per huruf sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk huruf yang pertama, Ramadan, dari huruf ra, diartikan atau dimaknai ridwanullahi ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya Allah, utamanya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan memuliakan bulan suci Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Diceritakan nanti di hari kiamat ketika umat-umat Nabi Muhammad dan seluruh umat-umat yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, menanyakan kepada mereka, "Wahai hamba-hambaku, adakah nikmat anugerah yang besar, yang lebih besar daripada nikmat anugerah yang aku berikan kepada kalian dengan masuknya kalian ke dalam surgaku?" kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas hamba-hambanya Allah yang masuk surga yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjawab bersama-sama, "Wahai Tuhan kami, tidak pernah kami mendapatkan anugerah nikmat sebesar ini." Maksudnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, sungguh ada satu nikmat yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada nikmat kalian masuk ke dalam surgaku, yaitu nikmat itu adalah ridhoku atau keridoanku. Ketika aku sudah ridho kepada kalian, maka kalian bebas berada dalam surga ini dan melakukan apa saja karena aku telah meridhoi kalian." Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah menyarankan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa yang sering kita ucapkan, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah, ridhoka, kerelaanmu, keridhoanmu ya Allah, wal jannah, ridhonya Allah. Di dalam kalimat ini, kalimat doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini didahulukan daripada minta kita kepada Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah merupakan tujuan utama seluruh hamba-hambanya Allah, seluruh umat yang ada di dunia ini, hidup di dalam dunia ini, bahkan sampai akhirat nanti. Ridho Allah adalah tujuan utama kita. Lillahi ta'ala, karena murni memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
di dalam kalimat Ramadan atau kata Ramadan adalah huruf mim yang berarti atau bermakna mahabatullah anil usad. Keberpihakan Allah Subhanahu wa taala kepada usad, orang-orang yang pernah durhaka, orang-orang yang sering maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan mungkin kita banyak melakukan dosa, banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah memberikan kepada kita keberpihakannya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sejelek apapun durhaka yang pernah kita perbuat kepada Allah, ketika bulan suci Ramadan tiba, Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Tidak pernah Allah melihat lagi besar dan banyaknya kedurhakaan yang pernah kita lakukan, tetapi Allah melihat kepada kita yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan bagi kita yang sering durhaka kepada Allah, sering berdosa kepada Allah, untuk bertobat sesungguh-sungguhnya, sehingga nanti di luar bulan suci Ramadan, di hari raya Idul Fitri, kita kembali menuju kepada kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang ketiga adalah huruf alif Ramadan, huruf alif Ramadan, huruf dot. Huruf dot yang berarti domanullahi ta'ala. Allah menjadi penanggung kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan bulan suci Ramadan, yang mengerjakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Allah yang tanggung, utamanya masalah rizkinya. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita bebas untuk bergerak, bebas untuk mengerjakan apa saja, bebas untuk bekerja dan berbisnis apa saja. Di dalam bulan suci Ramadan, hal yang seperti itu akan terbatasi. Yang biasa kerja bangunan, yang kuat di luar bulan suci Ramadan karena bisa makan, bisa minum, bisa ngopi, bisa juga ngerokok. Di dalam bulan suci Ramadan di siang hari akan terbatasi. Yang buka warung di siang hari di luar bulan suci Ramadan akan pula terbatasi di dalam bulan suci Ramadan. Tapi Allah semua yang akan menanggung rizkinya. Allah semua yang akan menanggung materi yang ia butuhkan di dalam bulan suci Ramadan. Contoh kecil, biasa di luar bulan suci Ramadan menjelang maghrib nggak ada jamuan di masjid-masjid atau di musola-musola. Allah di bulan suci Ramadan ada jamuan buka puasa gratis. Ya. Orang-orang miskin, orang-orang fakir di luar bulan suci Ramadan mungkin jarang mendapatkan sedekah, jarang mendapatkan zakat dari orang-orang yang kaya. Di dalam bulan suci Ramadan, mereka akan ditanggung oleh Allah melalui sedekah-sedekah orang-orang kaya, melalui zakat-zakatnya orang-orang yang berlebihan harta, bahkan zakat dari setiap umat Islam yang mampu membayarnya. Allah menanggung dengan berkah bulan suci Ramadan kepada kebutuhan hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, huruf alif yang berarti ulfatullah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang memuliakan bulan suci Ramadan, yang mau melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kasih sayang Allah ini berbentuk dengan dilipat gandakannya hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Sesepele apapun kebaikan itu, lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar sekali. Bahkan ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan dihitung sebagai ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Bahkan yang paling membanggakan lagi bagi kita umat Nabi Muhammad yang memuliakan bulan suci Ramadan, yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan adalah ketika kita berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidak ada hijab, tidak ada penghalang kita antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berbuka puasa. Doa-doa kita yang kita panjatkan saat berbuka puasa akan langsung didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini berkah dari kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Makanya perbanyak-banyak doa, utamanya ketika kita berpuasa, lebih utama lagi saat berbuka puasa. Dan yang terakhir huruf nun, yaitu nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, utamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Cahaya itu berupa ketertarikan kita. Lebih tertarik lagi kita di dalam bulan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita masih bermalas-malasan untuk beribadah. Baca Al-Quran saja mungkin pas-pasan di luar bulan suci Ramadan. Bersedekah juga mungkin kita malas-malasan, atau mungkin kita berat untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Berkah bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, kita yang memuliakan bulan suci Ramadan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi. Akhirnya untuk melakukan kebaikan kita lebih tertarik di dalam bulan suci Ramadan. Ini merupakan berkah dari bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau memuliakan dan menghargai adanya bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti ketika Idul Fitri tiba, kita betul-betul kembali kepada fitrah, kepada kesucian, kepada ketakwaan yang meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.